Selamat malam. Saya mau buat edukasi lagi kepada diri saya sendiri lewat YouTube. Sekali lagi, saya bukan mengedukasi teman-teman ya. Nggak ada niat untuk mengedukasi teman-teman karena sejujurnya saya pun masih belajar. Dan belajar ini tentunya akan terus belajar, dikarenakan market itu tidak seindah apa yang dilukiskan. Jika kita lukiskan lewat contoh-contoh lewat PDF misalnya, tentunya dalam keseharian tidak sama seperti itu. Terkadang candle-nya membuat setupnya cantik atau sederhana, atau bahkan juga mungkin sungguh ribet sekali membuat setupnya, sehingga kita diperlukan ketelitian, kesabaran untuk menunggu setup itu terbentuk, begitu ya. Jadi saya sekali lagi tidak mengedukasi siapa-siapa, tetapi saya mengedukasi diri saya sendiri. Oke, sekarang saya lihat di sini. Saya memutuskan, itu sudah lama kan saya katakan, saya memutuskan untuk mengkolaborasi teknik base dari Bang Boim Chartis ini dengan BBMA. Dan di beberapa pair ini nanti yang berikutnya akan saya jelaskan, itu punya kesamaan cara pandang ya, yang menurut saya jika ada base, nah kebetulan itu ada re-entry di BBMA, maka itu boleh dikatakan sangat potensial untuk terjadi, atau istilahnya win rate-nya lebih tinggi ketimbang tidak ada base. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena BBMA sendiri kan tidak menggunakan teknik base, dia akan menggunakan EMA 510 high low itu sebagai tempat untuk entry ya. Oke, tapi ini saya gabungkan. Oke, dimulai dari yang pertama ini. Kalau menurut sistem base ya, saya sudah sebelumnya membuat ini ya. Ini base ini terbentuk. Nah, base ini terbentuk hasil daripada re-entry di BBMA. Setelah base terbentuk, kemudian ada harga kembali, cuma tidak memberikan setup. Ya, saya kasih lihat ya. Oke, turun di H1. Di H1, base ini terbentuk dari ini, candlestick arah kuku ini. Kemudian harga kembali ke atas. Nah, di sini kan tidak ada setup. Ya kan? Tidak ada setup yang bisa diambil. Nah, andai kata kita turun pun di M15, tetap tidak ada. Oke, tidak ada setup juga. Coba lihat. Ketika harga kembali. Nah, di sini ya. Ini momentum yang membuat setup itu base itu terbentuk di sini. Base dari H4 itu terbentuk akibat daripada momentum sell ini. Nah, kemudian harga kembali ke atas. Nah, di sini pun tidak ada setup. Oke. Nah, tetapi sekali kita bahas BBMA. Ketika ada arah terakhir dan membagi re-entry di sini, kita cuma butuhkan untuk memvalidkan dia di time frame konfirmasi. Ekstrim adalah yang terbaik. Nah, di sini adalah ekstrimnya. Ini ekstrim kesukaan saya, ini favorit ini. Ini ekstrim C, ya. Ekstrim C, ekstrim Charlie.
di mana dia bermain-main dekat EMA 50 dan top BB, dan dia membuat ekstrim di sini. Terus di mana ambilnya? Nah, ini kan time frame konfirmasi. Nah, kita perlu turunkan di time frame di bawahnya untuk mencari apa yang namanya ekstrim. Nah, di sini ekstrim lagi. Juga tidak lupa, ini nggak boleh lupa ini, apa yang namanya stochastic overbought. Nah, dari sini otomatis kita dapatkan sebuah setup BBMA. Nah, sebelum terbentuk setup tentu Fibo musangnya itu jangan lupa juga. Jadi di sini ada dia bermain-main dari bawah ya, dari A, B, C, B, C, B, dan ini kemudian C. Nah, di sini adalah CB1-nya. Ini adalah CB1-nya. Nah, ini saya kasih warna hitam. Kasih warna hitam 4 pixel. Oke, jadi lebih tebal ya. Di sini adalah CB1-nya, dan ini yang memecahkan CB1 sekaligus. Dia menjadi candlestick arah kuku dan break EMA 50 karena EMA 50 berada dalam BB. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tarik Fibo. Numpuk ini. Oke, tarik Fibo. Biasanya saya sih cuma sampai 1:1. Ya, ini sampai turun di 1:2. Ya, 1:2, mungkin 1:3 ini. Tapi saya biasanya cuma di 1:1. Ya, oke. Nah, terus kemudian kita kembali lagi. Di sini ada yang cantik nih. Ada yang cantik. Coba kita lihat. Ini ada ekstrim. Kalau ada ekstrim, naikkan time frame ke atas. Jika nah momentum bagi entry di Mahi. Nah, kebetulan ini juga base lagi di daily. Cakep nih. Nah, kita tukar time frame ke H4. Lihat apa yang terjadi kalau kita pakai teknik base ya. Apa yang terjadi? Tentunya kita menunggu apa yang namanya dominan atau CB1. Tapi di sini tidak ada dominan, berarti yang kita cari adalah CB1. Yang CB1 itu adalah ini. Yang memecahkan CB1 itu adalah ini. Wow. Lalu kemudian tarik Fibo. Sorry. Nah, kemudian tarik Fibo. Sini. Nggak mungkin ya entry segini ya. Lupakanlah entry segini. Ini kayaknya momentumnya sudah habis juga ini. Habis. Terlalu panjang ya. Nah, tetapi jika kita pakai teknik BBMA, kita dapat nih. Nah, ketika ada momentum bagi entry di atas Mahi, kita tukar time frame ke H4. Nah, kita lihat di sini ada ekstrim. Nah, setelah ada ekstrim di sini, kita tukar time frame ke H1 sebagai TF ketiga. Nah, di sini dapat nih. Dapat nih. Nah, jika kita pakai teknik musang dulu ya, berarti yang kita cari adalah CB1. Di manakah CB1-nya?
CB1-nya adalah ini. Nah, CB1-nya itu. Nah, kalau BBMA tetap ini sebagai acuan. Setelah dia confirm membentuk candlestick arah kuku yang break EMA 50 karena EMA 50 berada dalam BB. Kemudian di atas ini ada stokastik menunjukkan dia overbought ya. Tetapi ada kecenderungan ketika ada ekstrim lagi di H1, saya biasanya turunkan lagi time frame ke bawah ya, jadi bisa pakai 4 multi time frame ya. Nah, maka yang biasanya kita akan dapat entry lebih awal. Di manakah entry-nya? Nah, lagi-lagi mencari ada apa yang namanya setup musang. Nah, mana setup musangnya? Digeser lagi ke atas. Nih, ini setup musangnya. Ini setup musangnya, dan ini candle yang break setup musang sekali. Terus kemudian setelah dia break ini, saya di sini breaknya ya, karena di sini ada dikawal lagi dengan EMA 90 kalau nggak salah ini yang break ini. Nah, ketika dia break ini boleh tarik Fibo. Tentunya Fibo-nya lebih awal ya. Coba. Lebih awal dapatnya Fibo-nya. Oke. Saya hapus dulu ini. Oke. Terus kita naikkan ke H1. Ya. H1 kita lebih awal dapatnya. Kalau BBMA kita dapatnya di sini sebagai TF ke-4. Nah, kalau TF cuma pakai 3 TF berarti kita dapatnya di sini. Nah, kita dapat entry lebih awal ya. Entry lebih awal. Nah, tentunya ini nginep ini. Ya. Oke. Sini sudah jelaskan, ada base juga di daily. Nah, kemudian saya pindah pair ke bawahnya Audi JPY, kita tukar ke H4. Oke, di H4 di sini ini pengulangan ya, di sini ada base buy, ada base buy lagi di sini ya, kemudian ada base buy, dia kembali. Jadi kalau dikatakan ini adalah arah dalam BBMA, ini adalah candlestick arah awal. Lalu kemudian dia turun setelah ada kenaikan, dia turun ke bawah untuk membagi entry di MA 510 low. Nah, kebetulan di sini ada base. Kita tukar ke time frame di bawahnya ada apa? Karena kalau mengikuti teknik base, jadi dia perlukan cuma 2 TF. Ketika harga naik ke atas, kemudian harga kembali ke base H4 di time frame kedua ini H1, kita lihat apa yang namanya dominan atau CB1. Nah, di sini rupanya sebentar, terlalu panjang ini. Oke. Rupanya di sini ini bukan dominan karena ini sorry. Ada yang telepon. Kalau pakai teknik base tentunya mencari ada yang dominan. Nah, di sini ada satu candle bear, dipecahkan hanya 2 candle bull, berarti ini bukan dominan. Ini pun sama, bukan dominan. Nah, karena ini bukan dominan, maka
Nah, karena ini bukan dominan, maka ini yang kita cari adalah CB1. Mana CB1-nya? Wih, tinggi sekali CB1-nya. Ya, jadi setup seperti ini jangan dipakai, udah terlalu tinggi ya. CB1-nya terlalu tinggi, jadi nggak dipakai. Nah, tetapi ini kalau dari BB mah, dari sudut pandang BB mah dapat nih. Coba ya. Ini adalah yang rejection EMA50, berarti ini sebagai time frame konfirmasi. Time frame pertamanya H4, time frame ketiga sebagai tempat untuk mencari setup. Nah, di sini. Yang pertama yang sering saya pakai ya, pertama kali adalah mencari ini dulu. Jangan lupa step by stepnya. Ada oversold. Oke, satu roll masuk. Karena yang TF konfirmasi dia rejection EMA50 ya, maka yang dicari di time frame ketiga adalah ekstrim ya. Ini time frame konfirmasi ya, dan ini time frame ini. Jadi kita tidak pakai setup RAM atau REE dikarenakan ini tidak dapat ya. Cuma kita lihat di sini ada ekstrim. Oke. Di sini belum ambil ya karena belum ada ekstrim. Dan juga belum ada satu candle pun yang berjaya break. Dan belum ada satupun candle yang berjaya break jadi candlestick arah kuku dan yang break EMA50 di sini. Jadi belum ada ya. Belum bisa dipakai ini. Ya, kita menunggu dia membuat ekstrim. Nah, ketika ekstrim, nah di sini dia ada break. Nah, baru di sini boleh diambil ini. Oke. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini ada sebuah candle sebuah setup musang dominan. Sini. Nah, di sini ada setup musang dominan. Ketika open terbentuk setup ini, nah, kita cari candle yang paling bawah sini ya. Yes, dan langsung dapat TP1 ya, langsung dapat TP1. Nah, ini karena di sini tidak ada base di sini. Nah, jadi base yang ini yang sebagai penjelasannya. Oke. Nah, pindah ke chart berikutnya, JFCPY. Nah, di sini cakep nih. Momentum buy. Turun ke malo membagi entry. Oke, tandakan dulu kotaknya. Yes. Setelah dia turun ke bawah membagi entry, kemudian dia naik, ada kenaikan. Nah, kenaikan ini kita lihat dulu. Kenaikan ini sudah masuk ke rule-nya. Ya, di sini sudah ada masuk rule-nya. Ya. Di sini sudah ada masuk rule-nya. BBMA dia membuat ekstrim di sini. Ekstrim setup lubang ya. Nah, nih. Di sini ada lubang EMA50 di sini. Nah, kebiasaannya ya. Makanya yang goal kemarin saya close itu kebiasaannya. Ini dia break. Ya, ada perpotongan. Ketika ada perpotongan begini, ini berpotensi apa? Harga turun ke bawah. Ya, itu. Nah, ini kan boher buat ini YouTube ini. Guru saya. Guru terbaik. Guru terbaik sebagai teman, sebagai sahabat. Aduh,
Pokoknya dia yang terbaik lah selama ini ya. Kambohel. Saya baru buat, beliau sudah upload. Oke. Nah, karena di sini dapat ekstrim. Tunggu dulu. Karena pakai teknik base, ya. Ini baru base ya. Nah, ini yang datang kembali. Ini candle H1 ini yang datang kembali, bukan di sini ya. Yang di sini. Ini ada satu candle, ini yang datang kembali ke sini. Nah, kemudian apakah di sini ada setup? Nggak ada di sini ya. Nggak ada setup ya. Dia cuma shadow aja. Nggak ada setup musang di sini. Jadi teknik base yang di sini tidak terpakai. Yang terpakai adalah BBMA kembali. Nah, ini sebagai time frame konfirmasi. Ya, karena dia hampat sebagai time frame pertama, time frame konfirmasi. Tentunya kita mencari time frame untuk memberikan kita entry. Nah, seperti biasa, oversold ini diperlukan. Oke, ketika ada oversold, ini berarti harga akan naik ini. Ada kenaikan ini atau kemungkinan di atas itu ada bagi entry. Nah, jadi kita sudah ancang-ancang. Oke. Nah, terus apa yang dicari? Setup musang. Nah, dominan. Mana ada dominan? Gak ada. Kecil lagi. Mana ada dominan? Di sini tidak ada dominan ya. Karena ini sebuah candle bear panjang, kemudian ada bear pendek lagi, kecil lagi sedikit, baru dipecahkan. Nah, ini bukan dominan. Oke? Meskipun dia naik sampai ini bukan dominan. Tetapi ini initial break. Nah, dia membentuk base lagi di sini. Ini adalah CB1-nya. Oke? Karena ada initial break, maka yang dicari adalah CB1. Nah, ini setelah dia membentuk CB1 sekaligus candlestick arah kuku sekaligus breakout MA50 dikarenakan MA50 berada dalam BB, tariklah Fibo. Cukup 1:1. Oke. Setelah cukup 1:1, nah, coba perhatikan ya. Karena saya sudah cukup 1:1 ya, maka saya sudah close posisi dong di sini, sudah take profit secara otomatis karena saya sudah set TP dan SL. Nah, kemudian harga retest kembali. Coba perhatikan, dia retest kemana? Kemana? Ayo, kemana yo? Kemana yo? Hilang nih. Kemana yo? Ke area setup full margin. Ini. Nih. Ini adalah base buy. Ya, base buy. Nah, ini adalah setup full marginnya. Jadi ketika harga kembali lagi ke sini, di sini boleh ambil nih. Tetapi karena saya pemain BBMA dan ini saya sudah close otomatis, nah, saya nggak lihat ini lagi. Oke? Cukup jelas ya penjelasannya. Ini di CAF CPY. Saya turun lagi di satu time frame. Nah, di sini nggak dapet nih. Turun lagi. Oke, lagi-lagi ini yang membuat ini sorry. Lagi-lagi ini yang membuat setup. Ini yang membuat base terjadi. Ini nih, satu candle ini. Dia membuat base. Nah, hanya menunggu candle kembali ke sini. Tetapi kan nggak kembali ya. Nggak kembali. Nah,
Terus sesuai dengan kepahaman BBMA tentunya ya udah kita cari dulu apa di sini. Nah, di sini ada ini yang awal ya, diawali oleh H1 terlebih dahulu memberikan setup, tetapi ini tidak berjaya dikarenakan ada satu kenaikan yang apa itu namanya, kenaikan yang memaksa kita untuk menghentikan sebuah transaksi dikarenakan dia selain oke lah, yang kita jelaskan di H1 ya. H1 setelah H1 bagi entry di sini tentunya kita harusnya turun ya. Harusnya turun di M5 untuk mencari sebuah setup. Tapi tetap ini juga nggak dapat ini. Ini juga nggak dapat setupnya. Meskipun dari segi stokastik dia sudah overbought, memberikan kita sebuah sinyal. Nah, terus kemudian kita tunggu namanya setup musang. Nah, di sini lagi-lagi karena cuma 2 candlestick yang membreak out candle bull ini, maka ini tidak bisa dijadikan acuan dominan break ya. Kita cari CB1-nya. Mana CB1? Di sini di bawah CB1-nya. Oke, kita kasih tanda. Oke, ini CB1. Nah, ini adalah CB1-nya. Oke. Lalu kita hanya menunggu price close di sini. Oke, jika kita pakai konsep BBMA tetap ini nggak kena loh. TP1-nya di bawah. Ya kan? Nggak kena tiba-tiba dia ada kenaikan yang memaksa kita untuk cut loss di sini. Ya, karena dia setelah ini adalah momentum dan ini sudah lepasi titik tempatnya SL ya, dia sudah melepasi ini, jadi dipaksa untuk cut loss. Nah, jika kita tetap pakai saya mau pakai ini karena adanya set ini musang karena ini adanya ekstrim, ini ada lubang. Nah, saya menunggu aja ini candlestick arah kuku. Nah, ini kebetulan kan ada dominan. Nah, saya menunggu di sini aja. Oke, menunggu di situ pun sama. Ini juga dipaksa untuk close posisi karena dia sudah momentum. Nggak ada cerita ini sudah close posisi, sudah cut loss ini. Oke. Set SL pun kena di sini, kena di shadow ini. Ya. Jadi ini biasanya orang panggil namanya sebagai stop loss hunter. Ya. Stop loss kita diambil di sini. Oke. Nah. Kemudian setelah candle ini, sebentar saya hapus dulu ya. Setelah candle ini tidak berjaya di H1, kemudian H4 mencoba membagi entry lagi. Nah, ini adalah stop loss hunt-nya ini di sini. Oke, kita coba lihat di H4. Oke, dikarenakan di H4 tidak ada base, jadi tidak ada alasan untuk menunggu waktu itu ya. Cuma karena pakai teknik BBMA, oke lah,
kita pakai. Ini adalah momentum candlestick area, ini adalah pembukaan market ini. Biasa pembukaan market ini adalah gap ya. Setelah itu dia naik kembali ke atas untuk membagi entry. Nah, tukar time frame di H1. Nah, di H1 kita lihat apakah yang terjadi. Di H1 ada yang namanya, kembali lagi, rejection EMA50. Nah, setelah adanya rejection EMA50 di sini, tukar time frame lagi ke M15 sebagai time frame ketiga. Nah, di sini terlambat. Nah, di sini tidak ada stokastiknya tidak berperan di sini ya, karena tidak sampai. Tapi apakah boleh diambil? Boleh. Jika dipaksakan untuk mau ngambil juga boleh. Tetapi tidak disarankan ya. Tidak disarankan, meskipun nanti dia akan turun jauh. Stokastik tidak mendukung. Kalau seperti ini saya tidak ambil. Ya. Jadi kalau seperti ini, stokastik dia tidak overbook di sini, tidak memberikan sinyal untuk harga sudah terlalu tinggi ya. Maka karena tidak ada sinyal, pair ini pun akhirnya saya lupakan. Oke, meskipun akhirnya dia akan turun. Wah, nyesel. Enggak, aku enggak menyesal kalau begini, karena rule yang dibawa sudah enggak masuk. Yang rule pertama ini sudah nggak masuk. Jadi saya punya rule kan jelas ya, overbought atau oversold, itu yang pertama, jelas itu yang pertama. Terus yang kedua ada setup musang, ada, oke. Yang ketiga ada ekstrim, ada, oke. Yang keempat ada candlestick yang breakout EMA50, ada. 4 rule ini ada masuk. Salah satu, nah misalkan salah satu di sini misalnya tidak ada ekstrim, tetapi kemudian dia membentuk MHV, jadi setupnya kemungkinan rem ya. Oke, re-entry ekstrim MHV boleh masuk, selama ini tidak dilanggar boleh, karena ini yang berperan di sini, stokastik ini berperan. Salah satu dari, kalau 4 ya, tadi rule-nya 4 kan. Nah, ini tidak ada, berarti saya lupakan trade ini. Saya anggap tidak ada trade. Oke. Jadi harus konsisten memakai teknik. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat saya, bukan buat teman-teman, buat saya. Tapi kalau ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang mempraktekkan, ya rezeki Anda lah. Gitu. Oke. Nah, setelah itu ini kita bahas. Turun lagi, Audi NZD ada nggak? Audi NZD. Ini kan belum sampai ke EMA low ya. Belum sampai ke EMA low. Ini pun, nah ini saya nggak mau bahas ini ya, karena dia belum sampai di EMA low. CAD CAF, nah di sini ya, di sini ada yang namanya base di sini, base sell ya. Setelah dia bagi entry, dia membuat base sell. Nah, ini mau dibahas nggak ini? Oke, coba dibahas aja lah. Oke, bahas saja. Dikarenakan di sini tidak ada ekstrim, nah boleh turunkan time frame ke M30, coba lihat apakah ada ekstrim. Yes, di M30 ada ekstrim, berarti time frame konfirmasinya itu ini M30.
Kalau di H1 tidak dapat ekstrim, saya biasa turunkan di sini. Di sini tidak ada ekstrim, maka lupakan. Oke. Lalu tinggal turun ke M15. Saya biasanya pakai 2 time frame lagi, antara M15 atau M5. Oke. Nah, contoh di sini ya. Di sini sudah ada stokastik yang memberitahu bahwa harga sudah jenuh jual. Dikarenakan harga sudah jenuh jual, yang saya cari itu adalah apa? Setup musang. Ini setup musangnya di sini. Ini yang breakout. Ini yang membreakout CB1. Oke. Jadi setelah A, B, C, B-nya ini di break oleh ini, maka setup musang sudah berlaku. Saya cuma tunggu ini M50, dan ini kebetulan ada M90 ya, ini yang breakout ini baru masuk. Oke, baru masuk. Nah, di sini adalah area full margin, tapi harga tidak ke atas. Mana ini? Nah, di sini ada setup full margin, tetapi harga sayangnya tidak ke atas. Dia langsung terjun ke bawah. Oke. Nah, terus di sini yang mau dibahas itu ini. Ketika harga kembali, ini kan di H4 base. Ketika harga kembali ke atas, kita turunkan time frame ke H1. Nah, di sini makanya di sini saya selalu katakan ini saya lagi atau sedang belajar ya. Tidak ada bosan-bosannya belajar, karena market itu tidak seindah apa yang kita lihat di PDF. Wah, indah begitu. Di sini kan enggak. Di sini bingung ini. Nah, bingung. Jujur aja bingung. Bingungnya kenapa? Nah, saya bertanya, apakah ini initial break? Ini gap. Apakah ini termasuk initial gap? Ya, apakah ini? Kalau sebagai time frame acuan di base, apakah ini dominan? Dominan? Kalau kita katakan yes, kita sepakat ini dominan, oke, kita masuk. Tetapi jika katakan tidak sepakat, ya udah. Nah, kemudian karena kita pemain BBMA, maka kita cuma tukar time frame ke M15. Nah, di sini rule pertama masuk. Ada stokastik di overbought, ini sudah masuk. Rule pertama sudah masuk. Terus rule kedua yang kita cari ini adalah initial break. Maka ini adalah area full margin. Jika nanti harga mengunjungi ke sini, ya, jika harga mengunjungi ke sini, area full margin. Nah, dikarenakan di atas ada initial break, yang diperlukan hanya ada CB1. Mana CB1-nya? Nah, apakah ini CB1? Dia pembukaan di bawah, the close-nya di atas. Apakah ini CB1? Bukan ya. Bukan CB1. Ini pun kalau kita bilang ini pun bukan dominan, karena dia opennya di sini, dia close-nya di atas, ya. Nah, ngerti nggak? Jadi ini bukan dominan ya, dia close-nya di atas. Mana dominannya? Inilah candle yang berjaya memecahkan
apa yang namanya dominan yang mengandungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Candle ke-13 baru dia pecah dominan. M15 pun sama perlakuannya. Sama. M15 pun sama, di sini belum ada candle yang berjaya break sini MA50 atau MA90 atau MA200 malahan. Karena dia opennya gap, dari bawah dia tarik naik ke atas, dia close di atas. So yang kita tunggu adalah di sini. Tetapi pair seperti ini tidak saya pantau, sudah tidak terpantau lagi ini. Di sini ini adalah CB1-nya. Oke. Ini adalah CB1-nya. Jadi kalau kita tarik pakai garis ini, nah ini yang mampu memecahkan CB1 di sini. Ini candle ini. Dan di atas ini ada area full margin tetapi tidak dikunjungi harga. Oke, harga langsung drop turun ke bawah dan tidak merespon adanya full margin di situ. Nah, kalau kita nekat, kalau saya sih candle kayak gini, pair kayak gini saya nggak ngambil. Tapi nggak apa-apa, coba kita ulas, oke? Nggak apa-apa, diulas saja. Cari yang tertingginya mana? Nih yang tertingginya. Terus candle yang breakout ini. Oke. Dapat ya. Dapat sampai TP1. Oke. Tetapi sekali lagi pair yang kayak gini kalau sudah terlalu bulat, terlalu ribet kayak gini, saya nggak mau pantau lagi. Meskipun nanti dikatakan jadi loh, kenapa ada entry? Oh, saya mau cari yang enak dilihat, enak dibaca, gampang dilihat, gampang dibaca. Ngapain yang repot-repot kayak gini mau ditradingkan? Pair kan 28 pair banyak itu, ya kan? Tiap hari kan ada. Cari yang gampang. Buat apa cari yang susah-susah? Oke? Terlalu panjang sudah ini. Sudah 45 menit. Ya. Jadi video ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga pembahasan yang tadi itu bisa membantu mengedukasi saya sendiri. Yang lain teredukasi, ya rezeki Anda. Oke? Bye.